Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Awas varian baru, saya ulangi, awas varian baru, jangan disepelekan. Sari berita korban angin puting beliung Kecamatan Martapura Barat butuh bantuan. Gubernur Ganjar minta masyarakat waspada varian baru virus corona. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 14 Juni 2021 bersama saya Aisurya. Dan pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Jakarta dalam fase amat genting karena lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, fasilitas kesehatan akan kewalahan menangani pasien COVID-19 apabila masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Rusia memiliki inovasi penggunaan vaksin COVID-19 untuk anak-anak dengan disemprotkan ke hidung sebagai pengganti jarum suntik. Seperti dilansir Reuters, vaksin yang digunakan adalah Sputnik V. Orange Belanda sukses mengkandaskan perlawanan Ukraina dalam pertandingan grup C Piala Eropa 2020 yang dihelat di Johan Cruyff Arena Senin dini hari tadi dengan skor tipis 3-2. Selain informasi tadi, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda melengkapi Warta Berita pagi ini. Bantuan untuk korban bencana angin puting beliung di 5 desa di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus berdatangan. Namun bantuan itu dinilai belum mencukupi dan apa yang dibutuhkan oleh warga? Kita simak informasi selengkapnya bersama Aulia Rahman. Pasca hujan deras disertai angin puting beliung yang mengakibatkan puluhan rumah rusak di 5 desa di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, posko pengungsian darurat dan dapur umum juga sudah mulai didirikan, salah satunya di Desa Penggalaman. Warga secara bahu-membahu sudah mulai memasak kebutuhan cepat saji untuk selanjutnya dibagikan di samping bantuan yang sudah mulai berdatangan. Kepala Desa Penggalaman, Dori Fansa, mengatakan warga masih mengharapkan peralatan masak seperti kompor gas yang masih belum mencukupi. Ini terpaksa mengungsi mereka di posko. Alhamdulillah dari BPBD Kabupaten Banjar juga datang membantu untuk buka posko. Dari Dinas Sosial juga ada, alhamdulillah yang dari provinsi juga datang. Dapur umum juga didirikan. Dapur umum didirikan langsung. Selama warga Desa Penggalaman mengakui ia bersama warga lainnya masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski tidak menampik bantuan terus berdatangan ke lokasi. Kalau ada bantuan kami terima aja, apa aja yang dibantu. Ada milih-milih tuhan bantu apa aja. Gas kan ada, gas kepentingannya. Kalau ada dibantu gas saja. Sementara itu pendengar, sejumlah bantuan dari pemerintah provinsi hingga daerah dan juga berbagai elemen masyarakat mulai berdatangan pasca musibah angin puting beliung tersebut. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Siti Nuryani, mengatakan bantuan yang sudah diserahkan meliputi bahan sembako, selimut, tempat masak, dan juga masker. Tadi kita langsung membawa makanan untuk pagi ini. Warga di sini tidak sempat masak. Secara kalau masak rumahnya hancur. Kami persilakan makanan cepat saji, panas ya. Nah ini hari ini pagi kami bawakan beberapa tenda gulung, selimut, dan makanan-makanan lainnya. Sebelumnya, 26 rumah warga yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Martapura Barat rusak diterjang hujan deras disertai angin puting beliung pada Jumat 11 Januari lalu. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, tercatat sebanyak 15 rumah warga rusak berat, 5 rusak sedang, dan 6 lainnya rusak ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Masyarakat di wilayah utara Klaten seperti Kemalang, Jatinom, dan juga Kecamatan Karangnongko diminta waspada kebakaran hutan karena saat ini sedang musim kemarau. Apalagi pada tahun 2019 kebakaran hebat lahan pernah terjadi di Kecamatan Bayat. Adam Susanto melaporkan. Kenapa kebakaran ini
secara definisi itu kan bukan bencana tapi musibah. Nah itu kan kalau didiskusikannya kan termasuk musibah. Nah itu bisa jadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tadi kelalaian atau mungkin ya kesengajaan atau apa. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten mulai mempersiapkan antisipasi bencana yang mungkin terjadi. Selain persoalan air bersih yang bisa terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Klaten, kini juga mewaspadai terhadap kemungkinan bahaya kebakaran hutan atau lahan. Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten Juwono Haris menyatakan untuk persoalan air bersih biasa terjadi di wilayah utara seperti Kecamatan Kemalang, Jatinom, dan juga Kecamatan Karanglongkong. Selain itu juga ada wilayah timur seperti Karangdowo dan juga di selatan di Kecamatan Bayat. Sedangkan untuk bahaya kebakaran yang perlu diwaspadai adalah di wilayah Kecamatan Bayat seperti Paseban dan sekitarnya yang cukup banyak perbukitan serta tanaman jati. Kebakaran lahan, ya kita berdasarkan kita ya hanya di wilayah Kecamatan Bayat, walaupun kita punya yang berbukit kan di utara juga kan di Kecamatan Kemalang, tapi yang rawan terbakar itu bagaimana yang kita lihat setiap tahun khususnya di 2019 itu di wilayah Kecamatan Bayat dan Wedi itu kan perbatasan, jadi pagar jurang sentra keramik itu di atasnya kan Desa Melian, ikutnya Wedi ya. Pihaknya juga sudah melakukan persiapan dengan mengundang para relawan untuk melakukan koordinasi dalam menghadapi musim kemarau tersebut. Hal yang hampir sama juga diungkapkan relawan Pandanaran Bayat Klaten Ismail kepada RRI. Dikatakan potensi kebakaran hutan atau lahan di wilayah tersebut yakni di wilayah Bayat seperti di Bukit Jabalkat dan sekitarnya. Daerah Bayat yang rawan untuk terjadi bencana karhutla itu ada di beberapa titik. Di Kecamatan Bayat itu ada masuk di Desa Paseban, ada di Desa Jodangan, Desa Kerikilan, terus Gunung Gajah, Kebon, terus Nano mengatakan dari evaluasi dari beberapa kejadian dan beberapa relawan yang sering melakukan patroli, penyebab kebakaran adalah ulah manusia yakni dilakukan pembakaran. Di wilayah itu memang cukup banyak pohon-pohon jati serta sampah ataupun daun kering yang mudah terbakar. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan. PT Pertamina memastikan tidak ada lagi api di tangki area 39 Kompleks Kilang Pertamina Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Seperti diliput oleh reporter Reni Tadia, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Joko Priyono mengatakan, upaya pemadaman telah dilakukan tim emergensi selama kurang dari 40 jam. Dengan demikian, proses pemadaman api pasca insiden kebakaran di tangki area 39 tuntas. Alhamdulillah kawan-kawan dari Empat Cilacap telah bisa memadamkan seluruh api yang di lingkar sekitar tangki 39, semuanya dalam kondisi lancar dan padam semua. Dan kami terus monitor semua, sampai hari ini kita tetap lakukan cooling dengan foam agar supaya tidak ada tidak, dan kita lakukan pengukuran. Alhamdulillah temperatur di tangki tadi sekitar 35 derajat, artinya kita bisa pastikan bahwa dengan temperatur tersebut tidak ada auto ignition ya. Namun demikian kita tetap waspada, teman-teman R4 tetap menjaga di lingkungan sekitar tangki supaya tidak terjadi titik api kembali. PT Pertamina memastikan insiden kebakaran di tangki area 39 tidak mengganggu produksi atau pasokan BBM dan LPG dipastikan aman. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan masyarakat untuk waspada varian baru COVID-19. Masyarakat jangan menyepelekan. Dan berikut laporan selengkapnya bersama Mulato Ishan. Awas varian baru, saya ulangi, awas varian baru, jangan disepelekan. Sebanyak 28 orang dari Kudus, Jawa Tengah dipastikan positif COVID-19 varian baru jenis B1617.2 atau disebut juga varian Delta. Hasil itu diketahui setelah Kemenkes mengambil sampel untuk mengetahui penyebab penyebaran virus corona di Kabupaten Kudus. Gubernur Ganjar Pranowo saat langsung menginstruksikan kepada semua kepala daerah untuk waspada. Salah satu yang harus dilaksanakan menambah ruang isolasi dan ICU di setiap rumah sakit sebagai antisipasi manakala terjadi lonjakan kasus.
Hal itu juga disampaikan Ganjar setelah melihat tingkat keterisian RSUD Dr. Swati Brionegoro Sragen yang lebih dari 90%. Gubernur pun menegaskan kepada semua warga, strain baru virus corona yang lebih berbahaya dari sebelumnya telah ditemukan di beberapa daerah di Jawa Tengah. Disiapkan, maka harapan saya seluruh rumah sakit juga menambah tempat tidur. Ini penting banget, agar kalau terjadi satu outbreak dan kemudian pengendaliannya butuh ekstra, maka kita siapkan. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa membantu. Sekali lagi, awas varian baru. Saya ulangi, awas varian baru, jangan disepelekan. Ganjar juga meminta setiap daerah meningkatkan testing dan tracing meskipun kebijakan itu tidak populer. Menurutnya kasus itu lebih baik segera ditemukan dan penularan segera diputus daripada tidak dites dan menyebar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Dr. Hegrianto di sela mendampingi kunjungan Ganjar mengatakan telah menambah kapasitas Teknopark menjadi 300 bed, sementara keterisian saat ini 194 terpakai. Pihaknya juga menekankan semua pasien positif COVID-19 langsung isolasi terpusat di Teknopark agar kesehatannya terpantau. Kita setiap ada terkonfirmasi tanpa gejala diupayakan untuk bisa ke Teknopark, kecuali memang ibu menyusui anaknya kecil atau ini, jadi kan khusus untuk hemodialisa. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selain perilaku masyarakat, adanya perubahan atau mutasi virus COVID-19 dianggap sebagai penyebab meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu merespon dengan cepat dan belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menekan lonjakan kasus lebih tinggi lagi. Informasi mutasi virus COVID-19 kami hadirkan dalam laporan khusus bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Jadi penangguh penduduk selama beberapa bulan. Beberapa waktu terakhir, angka kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tentu berdampak kepada layanan kesehatan, salah satunya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit yang melayani atau menjadi rujukan bagi pasien COVID-19. Data terakhir dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet pada Minggu 13 Juni 2021, angka keterisian tempat tidurnya telah mencapai 80,68%. Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Kolonel TNI Angkatan Laut Arifin dalam dialognya bersama Pro 3 RRI menyebut Tower 5 bahkan angka keterisiannya telah mencapai 90% dari kapasitas yang ada. Kita sekarang 4 tower ini tinggal yang bisa diandalkan hanya tower 4 saja. Tower 4 ini masih sekitar tinggal sisa 21% lah. Kemudian tower 5 sendiri sudah 90% lebih. Kemudian tower 6 masih kemarin pulangnya lumayan banyak, jadi ini masih 69% terisinya, jadi masih ada sekitar 30%. Untuk saat ini tower 5 itu sudah di angka 92,36%, sudah terisi 1.450, tinggal 120 orang saja sudah penuh, sudah nggak bisa terima. Sementara itu, Ketua Relawan Program Pendampingan Keluarga Rumah Sakit Lapangan Surabaya, Radian, mengatakan dari kapasitas 400 tempat tidur yang dimiliki Rumah Sakit Lapangan, kini hanya tersisa 50 tempat tidur. 350 pasien ini terdiri dari 76 dari screening pekerja migran Indonesia yang kedatangan sejak sebulan yang lalu. Sudah gelombang itu sudah masuk 30.000 lebih. Dari 76 dari itu, terus 179 dari klaster Madura. Jadi kasus Bangkalan dan hasil penyekatan Suramadu yang sisi Surabaya. Juga 12 dari kasus pondok pesantren. Dari kemarin yang masuk itu 14, 2 sudah dirujuk. Serta 83 pasien umum atau pasien mandiri. Jadi total sudah 350, sementara kapasitas kita 400. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono kepada Pro 3 RRI menyebut dalam analisanya setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air. Salah satunya tentu perilaku masyarakat yang mobilitasnya cukup tinggi dimulai sejak jelang Idul Fitri yang lalu. Kedua, adanya
virus yang sudah berubah, sudah bermutasi, dan virus yang sudah bermutasi ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan penularan dan juga menyebabkan perluasan tadi. Jadi karena banyak yang tertular, banyak peningkatan kasus. Ketiga adalah kita terlambat untuk melakukan intervensi yang cepat. Misalnya di suatu wilayah terjadi kenaikan kasus, seharusnya wilayah itu segera dilakukan suatu karantina atau containment, dan di wilayah itu kita usahakan testing, lacak, isolasi, dan vaksinasinya cepat. Menurut Pandu, langkah cepat kini harus dilakukan bukan hanya oleh pemerintah namun juga dari otoritas terkait. Pengalaman sebelumnya harus menjadi pelajaran agar angka penyebaran kasus positif COVID-19 dapat ditekan lebih rendah. Jadi kalau nanti sampai kekurangan tempat, saya kira sih sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah lah. Ya, jadi kalau isolasi Wisma Atlet penuh, ya kita cari tempat lain seperti Wisma Haji kita bisa pakai. Ya kan, itu hanya untuk supaya mereka yang sudah terkonfirmasi positif tidak mengeluarkan pada yang masih sehat atau belum terinfeksi. Jadi yang memang membutuhkan perawatan ICU, kita harus mengusahakan rumah sakit yang memang mampu menyediakan, dan itu harus dibantu oleh pemerintah daerah. Ada sejumlah langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk menyiapkan berbagai daerah di Indonesia dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 pada Minggu 13 Juni 2021 telah menyampaikan 6 rekomendasi langkah pengendalian kasus COVID-19. Dimulai dari membangun komunikasi dan koordinasi pentahelix, peningkatan penegakan disiplin kesehatan dan pengurangan mobilitas masyarakat, peningkatan testing, pemantauan jumlah keterisian tempat tidur di rumah sakit, optimalisasi PPKM Mikro hingga antisipasi lonjakan kasus jelang libur Idul Adha mendatang. Dari Jakarta, Nir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI. Belakangan kasus COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Data terakhir dari Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan angka kasus positif harian COVID-19 hingga Minggu 13 Juni 2021 mencapai 9.868 kasus. Dan berikut tanggapan masyarakat mengenai peningkatan kasus ini. Nama saya Ahmad dari Jogja. Kalau menurut saya ya ada peningkatan kasus itu karena masyarakat tuh belakangan ini udah mulai jenuh gitu, jenuh terus-terusan karena schedule jenuh karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Akhirnya mereka lalai dengan protokol itu. Nama saya Hussein dari Ambon. Menurut saya kalau ada peningkatan kasus seperti ini memang karena perilaku masyarakat yang belakangan ini sulit untuk taat pada protokol, entah karena jenuh atau karena merasa sudah kebal setelah divaksin. Nama saya Teresa dari Lampung. Kalau saya pikir peningkatan kasus bukan hanya karena perilaku masyarakat, tapi juga karena mutasi virus ke dalam bentuk-bentuk baru, sehingga timbul gejalanya yang berubah dan masyarakat belum paham itu. Dan pendengar, berikut kita dengarkan komentar pagi hari ini. Naskah disusun oleh wartawan senior Pro 3 Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Bila menyimak data yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan apel bersama Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran, maka dapat membuat kita makin prihatin dengan kondisi COVID-19 saat ini. Kata Anies Baswedan, kasus aktif meningkat dari 11.500 menjadi 17.400 atau kenaikan 50% dalam satu pekan. Selain itu, ada hal yang juga bikin khawatir, yakni jumlah pasien di rumah sakit meningkat dari 45% keterisian menjadi 75%. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito, jumlah pasien corona yang masuk Wisma Atlet meningkat tajam hingga 359%.
Daerah-daerah lain yang juga mengalami peningkatan antara lain adalah Jawa Barat 49%, Jawa Timur 89%, daerah istimewa Yogyakarta 107%, dan Banten meningkat 57%. Sementara Jakarta sendiri adalah pemegang rekor mengkhawatirkan dengan kenaikan 302%. Secara nasional, jumlah positif COVID-19 juga meningkat dan kini hampir positif 2 juta orang. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah tertentu. Ia tidak ingin para pihak saling menuding penyebabnya, tetapi justru harus mampu mencarikan solusinya. Peningkatan jumlah positif COVID-19 di beberapa kota tentunya tidak terlepas dari perilaku warga masyarakat yang tampaknya mulai abai dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Kini kita sudah jarang lagi mendengar informasi hukuman sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan yang banyak dilakukan Satpol PP pada awal pandemi dahulu. Karenanya, pemerintah daerah juga perlu diminta tegas memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Ini berbahaya dan sudah ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Semoga COVID segera berlalu. Demikian komentar, selamat pagi. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan informasi mengenai penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali 43. Kegiatan tersebut menjadi momen kebangkitan pelaku pariwisata di Bali. Kepada reporter Ayu Rini, pelaku pariwisata menyampaikan optimisme di tengah pandemik COVID-19. Adat ini memang betul punya kita, jadi punya orang Bali sendiri, terus dibuat di Bali sendiri, ditenun sendiri oleh pengrajin Bali. Ajang Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang kreativitas para seniman Pulau Dewata, namun juga memberi ruang pengembangan kerajinan kain tenun atau endek Bali. Berlangsung selama 1 bulan, Pesta Kesenian Bali tahun ini bernuansa baru yang sebagian besar dikemas secara daring, tidak terkecuali pembelian produk kerajinan dan kain tenun asli Bali yang bisa diakses secara online. Salah seorang peserta pameran yang juga pelaku UKM kain tenun ikat Putri Ayu, Ida Bagas Surya Buana, dikonfirmasi RRI di Taman Budaya Denpasar kemarin mengakui Pesta Kesenian Bali semakin memberi ruang pelaku UKM kain tenun lokal berkreasi di tengah gempuran produk kain tenun cetakan pabrik. Menurutnya, ruang promosi ini semakin mengangkat pamor tenun lokal Bali yang memiliki ciri khas dan lebih berkualitas dibandingkan kain tenun cetakan pabrik. Ida Bagas Surya Buana tidak menampik gempuran kain tenun cetakan pabrik dengan harga murah berdampak signifikan terhadap keberadaan kain endek lokal di pasaran. Ia juga berharap kebijakan penggunaan kain endek menjadi kebijakan yang pro terhadap pengrajin tenun lokal, ditambah ruang kreativitas dalam ajang PKB yang semakin menggeliatkan produksi tenun lokal Pulau Dewata. Mulailah ada geliat, jadinya geliat produksi dan pemasaran seperti itu ya. Ida Bagas Surya Buana mengungkapkan Pesta Kesenian Bali PKB sangat aman dikunjungi, apalagi masing-masing stand produk kerajinan menyediakan fasilitas protokol kesehatan. Ia menambahkan pemerintah tentu telah mempertimbangkan aturan baku yang diterapkan dalam PKB, sehingga ajang Pesta Kesenian Akbar ini tidak menjadi klaster COVID-19. Di PKB di sini juga sudah melaksanakan protokol kesehatan, fasilitas untuk cuci tangan, terus mengecekkan suhu. Sementara itu, masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan seni Pesta Kesenian Bali pagi hingga malam hari nanti akan menyuguhkan Taman Penasar Duta Kabupaten Gianyar di Gedung Cita Kelangan isi Denpasar, pembangun cepat pewantilan Taman Modern Denpasar, dan gong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Tabanan dan Kelungkung yang bisa diakses di YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Pro 4 RRI Denpasar. Reporter RRI Denpasar Ayu Rini melaporkan.
tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Aisyah dan selamat pagi.